Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini berkat takdir dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita semua masih bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju Masjid Baitur Rahman ini, insyaallah dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui talabul ilmi, melalui menuntut ilmu agama Allah. Dan sampai saat ini semoga harapan kita selalu sama, semoga amal ibadah yang telah kita lakukan, amal ibadah yang sedang kita amalkan saat ini, dan amal ibadah yang akan kita amalkan di suatu hari nanti selalu ada dalam ridha dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah yang akan mengisi pada Ahad keempat kali ini yaitu adalah Al-Ustadz Dudung. Namun sebelum kita mendengarkan materi dari Al-Ustadz, ada beberapa pengumuman terlebih dahulu yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman Ahad pertama di bulan November, insyaallah bersama Ustadz Dr. Nasruddin Syarif dengan membahas buku Arisalah jilid kedua. Kemudian Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Kemudian Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Kemudian mengingatkan kepada para jamaah agar selama kajian seluruh jamaah tetap menggunakan masker dikarenakan masih dalam kondisi wabah virus corona. Mungkin sekian pengumuman pada Ahad kali ini, dan karena Al-Ustadz telah ada di tengah-tengah kita, langsung saja segala kesempatannya saya persilakan.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kajian Ahad pagi ini kita akan mencoba membuat judul hiasan-hiasan dunia sebagai majaz dalam konsep hidup. Kajian ini kita bisa membuka dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45 dan 46. Hadirin ikhwatul iman, istilah majaz artinya penyelewengan, menggantikan arti yang tidak sebenarnya. Itu istilah majaz. Kabayan usian bak, maksudnya lesi kabayan asutan bak. Yadullah, tangan Allah. Itu majaz, artinya kekuasaan Allah. Istilah hiasan-hiasan dunia pun yang Allah khabariakan di dalam Al-Quran, pemaknaannya adalah kita wajib menghias diri kita dalam hiasan-hiasan akhirat. Dalam arti bukan menghias diri dunia, tetapi bagaimana caranya, strategi apa kita bisa menghias diri kita untuk menghias di akhirat. Istilah dunia kebalikan. Arti dunia dari kata dana, yakni dunyana, artinya rendah, hina, sebentar, kejam. Itulah arti dunia. Oleh karena itu dunia adalah sebagai permainan. Dunia adalah permainan. Laibu itu permainan. Jadi kalau permainan, kita jangan masuk hati. Sepak bola itu permainan. Tapi kalau masuk gol ke kita kalah. Maka jangan masuk hati. Sampai penggawangnya stres, backnya bimbang, sayap kanan putus asa, stiker pingsan. Tidak boleh. Ya karena apa? Yang namanya dunia itu adalah permainan. Jadi kalau permainan kita serahkan. Oleh karena itu waktu Nabi Ayub dengan diuji yang begitu berat, itu sebatas hanya permainan. Harta dan anak adalah amanat Allah. Sekarang sudah diserahkan, artinya tidak masuk hati. Itulah hadirin kaum muslimin, kita perlu berintrospeksi diri di dalam diri kita bahwa hiasan dunia itu adalah permainan. Yang kedua, kita gali kaitan dengan konsep hidup. Konsep hidup kita ini kembali kepada start principle. Artinya kita kuat iman, nanti akan berdampak kepada imun. Kalau iman kuat, berdampak kepada imun.
imun akan berdampak kepada sehat mental. Jadi kalau orang tidak sehat mental, imunnya lemah, dipertanyakan imannya. Itu start principle. Yang kedua, Allah membentuk angel principle. Artinya kita berpacu kepada kesetiaan, kejujuran, kepercayaan, kebenaran kepada malaikat. Learning principle. Satu penggalian hidup kita adalah Al-Quran, kitab Allah. Leadership principle. Kepemimpinan yang akan kita tiru, yang kita idolakan hanyalah para rasul dan nabi. Harus menjadikan contoh. Vision principle. Kita harus yakin adanya akhirat, adanya kiamat. Sebab ada sebagian yang tidak percaya akhirat itu ada enggak ya? Kiamat itu ada enggak? Itu akibat keyakinan. Selanjutnya Allah telah membentuk well organized principle. Artinya ketentuan, kadar, segala kalau Allah sudah menghendaki akan pasti jadi. Kita menerima kadar itu. Maka untuk membentuk mental building, manusia harus bergaya kepada mission statement. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Itu adalah mission statement. Kita tidak cukup membentuk mental kita ini sebatas tasyahud, tapi kita harus adanya karakter di dalam diri kita, yaitu dengan karakter pembiasaan sholat. Itu pembentukan karakter gitu, yang namanya sholat. Dan tidak cukup manusia hanya sebatas karakter di dalam diri, maka yang akan membentuk satu kontrol, statement, pengawasan di dalam diri kita, barometernya, yaitu dengan infak, sedekah, zakat. Itu barometer karakter. Hanya sebatas karakter tanpa zakat, tanpa sedekah, itu kontrolnya hilang, evaluasinya hilang, pengawasannya hilang, waskatnya tidak ada, pengawasan melekat di dalam dirinya. Nah setelah itu baru Allah manusia akan membentuk collaboration statement. Adanya setia kawan, cerdas perasaan, solidaritas, silaturahmi. Itu dibentuk dengan puasa. Jadi puasa itu adalah pengendalian diri, pengendalian emosi, pengendalian amarah. Dan manusia dibutuhkan secara kepribadian yang menyeluruh adalah total action, pengamalan secara menyeluruh. Maka ibadah haji itu adalah merupakan ibadah yang dibentuk dengan berbagai aktivitas manusia. Nah itulah hadirin kaum muslimin yang dimaksud konsep diri. Sehingga dengan konsep diri, iman yang kuat, imun yang hebat, dan juga mental yang sehat, inilah yang kita butuhkan. Tetapi akan terdampak dari hiasan-hiasan dunia yang sebagai majazi di dalam konsep hidup kita. Oleh karena itu satu-satunya masjid Baitur Rahman ini kok adanya COVID ya, tapi rapet banget masjidnya. Sudah kayak renggang, sholat sampai terang gitu. Ini akibat apa? Memiliki konsep diri, keyakinan diri yang kuat. Nah itulah hadirin kaum muslimin sebagai kata pengantar di dalam hiasan-hiasan dunia, sebagai majaz di dalam konsep hidup diri kita. Al-Quran menjelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yaitu al-mal wal aulad, harta, wal mal wal banun, harta dan anak-anak itu zinatul hayati dunia, merupakan hiasan-hiasan dunia,
Jadi zinatul hayati dunia, gambaran kehidupan di dunia. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 45 Allah telah memberikan perumpamaan. Al-Quran menjelaskan, wadrib lahum, berikanlah wahai Muhammad kepada manusia-manusia masalah hayati dunia. Allah telah memberikan perumpamaan kehidupan di dunia itu. Kamain anzalnahu, seperti air hujan yang turun dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh, maka tumbuhlah, suburlah di permukaan bumi itu karena adanya air hujan. Fasbaha hasima, kemudian terjadilah hasima, hasil. Cuma seberapa hasil mengering. Jadi hasil kering lain hasil mengering. Tadruhu riyah, kemudian bakteri-bakteri itu, virus-virus itu dibawa oleh angin. Jadi kudu dicarikan angin. Jadi angin mah lebih bahaya. Hadirin, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Segala sesuatu Allah itu kuasa. Hadirin, perumpamaan yang Allah gambarkan adalah satu, kehidupan di dunia. Ingat, kehidupan di dunia itu adalah cepat, pesat. Perkembangan tahun 82, perkembangan dunia itu 1 tahun itu 4 kali lipat, saking cepat pesat. Dulu kita tidak tergambar adanya WA, adanya Facebook dan sebagainya. Itu karena pesatnya. Sekarang mungkin berapa lipat dunia perkembangannya. Itu kejamanannya kurang. Tapi anak-anak sekarang sudah main bisnis itu dengan teknologi. Yang kedua, Allah telah memberikan gambaran perumpamaan itu ba'udoh pama ba'udoha, nyamuk atau ringit, atau lebih kecil daripada nyamuk itu. Boleh kita katakan virus. Persiapan Indonesia ya, pada bulan Maret itu, kita kan mulai bulan Maret itu kena virus itu, COVID itu. Itu menyiapkan uang 405 triliun. Pinjam sampai sekarang sudah meminjam dana anggaran 695 triliun Indonesia. Jadi lebih berikan kerupuk kepada lain. Itu adalah perumpamaan. Yang ketiga, Allah telah memberikan perumpamaan adubab. Adubab itu bilatu. Itu gambaran hikmah majaz. Artinya bilatu, apabila manusia berpisah antara jasad dan roh, maka jasad akan kembali ke tanah, roh akan menghadap kepada Allah. 1 hari 2 hari maka badan manusia akan busuk. Apabila sudah busuk, maka itulah makanan-makanan busuk badan kita ini dimakan oleh bilatu. Selanjutnya Allah telah memberikan perumpamaan yaitu Al-Ankabut. Ada istilah surat Al-Ankabut, yaitu artinya lancah. Apa hikmah majaz dari lancah yang Allah gambarkan sebagai perumpamaan? Tiada lain adalah manusia membangun bangunan yang bertingkat-tingkat, bermegah-megah, yang sangat luar biasa, dengan menggunakan anggaran yang banyak. Tetapi Allah memberikan perumpamaan yang hina-hina, yang rendah daripada yang rendah.
tidak ada satu bangunan yang Allah ciptakan, bangunan yang paling rendah adalah rumah lancang. Kejarna jelema ini didurungkeun eta. Kuleungeun hancur lancang. Eta bangunan yang sudah ditata ku lancang. Nah, ini ibrah-ibrah semua adalah merupakan perumpamaan. Oleh karena itu, perumpamaan kehidupan di dunia ini, kabain anzalnahu, akan subur, pahtalaqo, tasbaha hasimah, kemudian mengering. Yang tadinya punya jabatan jadi rakyat lagi, yang tadinya kekayaan banyak kembali kepada kemiskinan, yang tadinya cantik, cakep akan kembali kepada ketuaan. Itu semua adalah perkembangan pesat dan cepat yang akan dialami. Hadirin kaum muslimin, itulah gambaran zinatul hayati dunia. Maka oleh karena itu, di dalam memaknakan kehidupan di dunia ini, tiada lain adalah apabila orang akan mengejar-ngejar dunia, maka dunia tidak didapat, akhirat pun tidak didapat kebahagiaan. Tetapi kalau orang mengejar-ngejar akhirat, dunia didapat, akhirat pun didapat. Itulah hadirin kaum muslimin. Tetapi kalau orang sudah dunia ini sudah masuk hati, jadi segala-galanya hatinya itu sudah berkarat di dalam dunia itu, maka Rasulullah menjelaskan, man asbaha wa dunya akbaru hammi, apabila dunia ini sudah berkarat di dalam dirinya karena hatinya sudah masuk, ulzima qalbahu, maka akan dijenjang hatinya itu dengan 4 hamun la yanqati'u anhu, yaitu kegelisahan yang tidak ada henti-hentinya, syughlun la yataqarrabu minhu abada, kesibukan yang tidak ada habis-habisnya, fakrun la yablughu ghina, punya perasaan terpakir gitu, tante beunghar-beunghar. Padahal kahaji juga mobil pilu gedong 7, asa pakir gitu tah, asa teu boga gitu, rek dibere rek dipenta infak sedekah teh beurang keneh gitu. Amalun la yablughu muntaha abada, loba angan-angan hayalan panjang. Jadi orang sudah tidak takut oleh Allah. Jadi takut nanti karena dunia ini. Bagaimana kata Rasulullah SAW, apabila dunia ini sudah menjadi masuk hati dan muncullah penyakit karakter yang tadi, maka seperti penyakit virus yang tidak terasa. Ari virus mah penyakit di dunia, ini mah virus penyakit virus saat akhirat, yaitu jumudul ain. Ini virus yang paling berat daripada virus COVID yang ada. Jumudul ain, matanya beku. Sok tinggali anjing mau panona mau bolok, tapi beku panona be sugan anjing hayang infak, mau hayang sodako tepat. Sebabnya jumudul ain. Kemudian COVID yang lebih berat lagi, COVID hati kita, qaswatul qalbi. Jadi hatinya itu membatu gitu. Ada kumaha batu lamun hayang dihancurkeun, ya lama. Seperti cikaracak ninggal batu, lamun jadi lembut teu kucai gitu. Lila gitu tarik cairna teh. Nah itu orang kalau sudah membeku hatinya berat. Watulul amal,
panjang angan-angannya. Wa hubbud dunya, pasti dia akan cenderung kepada keduniaan. Jadi dia tidak ada rasa cenderung terhadap akhirat. Itulah hadirin kaum muslimin gambaran kehidupan di dunia. Wal mal, apa majad harta? Al mal. Hadirin kaum muslimin ikhwatu iman, ingat Anas bin Malik pernah meriwayatkan Rasulullah bersabda, tatkala Tuhan menciptakan gunung sebagai pasak, gunung teh sebagai pasir gitu. Jadi pasir itu namanya penguat gitu, penguat peredaran perputaran bumi. Maka gunung dijadikan pasak. Pada ulama dibombokan gunungnya. Lalu heran malaikat kemudian bertanya, ya Tuhan, apakah ada dari makhlukmu yang lebih keras dari gunung? Jadi malaikat yang nanya ke, nah ayah anu lebih kuat, anu lebih keras tibatan gunung? Maka Allah menjawab, ada. Rasulullah menjawab, ada, yaitu besi. Jadi besi lebih kuat tibatan gunung. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah ada yang lebih keras daripada besi? Maka Allah menjawab, ada, yaitu api. Jadi api lebih keras daripada besi, bisa lidu, bisa leleh. Masih penasaran malaikat itu, apakah ada yang lebih keras daripada api? Tuhan menjawab, ada, yaitu air. Jadi sehebat-hebatnya air itu bisa, sehebat-hebatnya api itu bisa diluluhkan oleh air. Lalu bertanya lagi, apakah ada yang lebih keras daripada air? Cacakan air itu bisa keras, tsunami bisa ketulungan. Ayah cara lebih keras di badan air. Tuhan menjawab, ada, angin. Pada dunia kan gara-gara virus ku angin. Jadi anu heboh teh angin kan. Waktu Druhuria di dalam surat Al-Kahfi itu 45 watat Druhuria. Maka anginlah yang lebih keras. Sehingga bakteri-bakteri semua adalah luar biasa dari kaum muslimin. Masih penasaran malaikat, apakah ada yang lebih keras daripada angin? Ternyata hadirin kaum muslimin, Tuhan menjawab, ada. Rasulullah menjelaskan, yaitu anak Adam yang memberi sedekah dengan tangannya, dengan tangan kanannya, dan tidak diketahui oleh tangan kirinya. Itu lebih hebat. Jadi orang yang berinfak, orang yang bersedekah itu lebih hebat pengorbanannya, perjuangannya adalah lebih hebat daripada angin, air, api maupun besi. Bahkan gunung yang dipasak pun itu lebih hebat orang yang berinfak dan sedekah itu. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin, jadi kalau kita bersedekah, kita berinfak, kumacarana ulah nepikeun ka leungeun kecanya ulun. Majaz ini menjelaskan memang orang-orang salaf, orang-orang Islam zaman dulu itu saking ulah kanyawan, cara infaknya macam-macam. Yang pertama, ada yang memberikan infak lebih suka memberikan sedekahnya itu kepada orang buta. Kata nu kenca jeung katuhuna. Itu saking ku ingin tersembunyinya,
Jadi khusus, infak sedekah teh ka orang buta tuh. Yang kedua ada yang mengikatnya sedekahnya itu kepada baju yang dipakai si miskin dikala ia tidur. Jadi sedekahnya dibikin karena bajunya di mana si miskin ke sare. Jadi teu nyaho ieu teh saha anu infak. Ulama lain beureum. Maksudnya tuh karena koran atuh. Ieu mah tadi cantumkeun ibu haji teh. Siapa namanya teh 10 juta atau tulis di dinya haji marfu'ah. Ieu mah henteu. Jadi sedekahna teh kumaha carana ieu si miskin teu nyaho cenah keur sare tah disampaikeun dari dieu. Yang kedua ditaruhnya di jalanan yang dilalui oleh orang fakir miskin. Jadi orang fakir miskin teh sok kaliwat ka dieu. Disimpan cenah sedekah teh di dieu. Jadi kayak di mana dia fakir copot. Begitulah hadirin kaum muslimin siasat-siasat orang salah di dalam cara bersedekah. Jadi orang yang dermawan mah hebat. Saya ingin tanya kepada ibu, anu asup ka surga teh ustaz atau orang dermawan? Orang dermawan panggilanna mah. Baik ustaz mah ustaz anak terus. Jadi aya 4 golongan. Mungkin bakal masuk ke surga, menyerbu pintu surga. Ditanya ke malaikat, "Man anta?" "Ana syahid." Kulit mati ya, seorang yang mati syahid. Cek sahasia. Cek ustaz, sopan sekali ustaz. Mundur, kawalan seperti. Yo ustaz mah baca Yasin. Itu benar. Mundur. Datang muka dua. Man anta? Ana haji mabrur. Cek saha? Cek ustaz. Ustaz mana? NU ya, tesis iya. Apa kan ustaz wes? Mundur sesing sopan itu muka guru gitu. Anu katilu. Man anta? Ana sahih. Saya orang dermawan, orang masuk sedekah. Nyimpen sedekah lagi jangan tukang awan. Lu kiri itu apa? Cek saha? Cek ustaz. Mundur ustaz itu. Pak ustaz nerangkeun. Malaikat bener. Kuring nerangkeun. Kuring boga jas. Kuring boga kopea. Tuh. Di orang dermawan tuh. Nu bisa napieu teh. Qad sadaqta ya malaikat awal yadkhulul jannah. As-sahih. Benar wahai malaikat, nu pangeula-heula asupkeun cenah. Nu pangeula asup ka surga ka pintu eta. Jalma anu dermawan. Saya anu sedekah mah ulah teu ieu, ulah keket men kene cap jangan mereka. Al-Bahwa dulu anu mereka musuh sadudung lain. Jadi musuh Allah. Yang kedua dari kaum muslimin dijelaskan. Di dalam sedekah menyebut dan menyakiti perasaan saat mendapatkan harta. Jadi ulah yang disebut-sebut. Jangan menyakiti perasaannya. Hati-hati ini sedekah. Nulis di sedekah itu jadi hilang ku menyakitinya. Kita itu bisa dibaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Kemudian sedekah yang dikeluarkan diambilkan dari harta yang halal. Itulah hebatnya orang yang sedekah. Kemudian harta yang disedekahkan seyogianya diberikan dengan wajah yang ramah, ulah cemberut, kaos asupan, gembira, dan tidak terpaksa. Punten ieu peristiwa Simpuri di jalan tol. Simpuri teh dina mobil teh aya atas teh 52.000. Lamun udah rek sedekah 2.050. Tak eta. Simpuri mah sanes 50. Tapi hampir cemburu sosial ka Allah. Gusti ikhlaskeun abdi. Ikhlaskeun gitu baru dikeun ka gara-gara 52.000 udah dipikir 50. Nu duana disesakeun di mobil. Itu kalau uang parkir udah. Tapi Allah kata budak kumaha aya telepon. Ustaz, terus ditransfer 5 juta.
Eta kakara bikin 10 menit kita jalan tol. Eta sah aja kalau bayi memberi duit 5 juta. Itulah diri kaum muslimin, beratnya orang yang berinfak seperti ingin diganti oleh manusia. Tapi Allah lah yang memberikan itu. Oleh karena itulah hadirin kaum muslimin, inilah perlunya kaitan dengan masalah al-mal, harta. Jadi jadikanlah harta hiasan kita ini adalah harta hiasan akhirat. Al-mal wal banun, dan anak. Anak adalah merupakan hiasan. Dalam arti majaznya adalah kita bagaimana caranya menciptakan anak yang soleh. Dan kita sebagai anak, bagaimana kita ingin masuk surga. Wayana kudu ridho, hidung. Ini kesepelotsan. Encan. Kan sakaraat mimpi. Jadi ini kayak gitu, anaknya. Oleh karena itu di dalam satu hadis Ahad, al-jannatu tahta aqdami ummahatiha. Itu hadisnya hadis Ahad, hasan lidatihi. Ada hadis lagi yang menjelaskan itu hadisnya dhaif karena ada 2 rawi yang tidak dikenal. Tapi kalau kita ambil majaz ilmu hikmahnya, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Pas ditinggali karobel. Jadi maksudnya ridho Allah. Ridho Allah, ridho walidah. Umuka. Alqamah tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah karena tidak ada ridho ibu. Itu adalah modal. Itu adalah segitiga bagi kita. Aina istri. Istri asup surga teh karena taat salaki, lain ka bapak, geus urusan jeung bapak. Ya. Pernah hadirin kaum muslimin, Fatimah dengan Ali berkumpul di satu rumah, bergurau. Setelah bergurau, suara Fatimah kaceletoh gitu. Tapi kanyinggung ka Ali sampai Ali marah luar biasa. Dan itu udah cerewet naik. Pamajikan masuk kadang-kadang diambekeun gitu. Tah saking ingin ridhonya Fatimah, kumaha carana? Nu akhirna diigelan eta Ali teh. Kumaha cara ngigelanan ibu? Sok ibu laksanakeun ya. Nguriling ka Ali 72 kali ayo. Jadi mun salaki ambek ibu kudu nguriling 72 kali. Dapat hebat suami teh. Surgana pamajikan teh disalakeun. Dikeun ka dikuriling. Geus kitu dikuriling baru reda. Sehingga itu mengadu kepada Rasulullah. Ya, begitu jawabannya apa? Ya, binti wahai anakku, ingat surgamu itu adalah ada ridho suamimu. Surgamu itu adalah ridho suamimu. Sehebat-hebatnya Siti Maryam dengan ibadahnya, tapi kalau ridho sang suaminya itu tidak ridho, itu berat. Apabila tidak diridhoi kamu, aku tidak akan menyembahyangkan kalau sebelum ridho sang suami. Sampai demikian Rasulullah SAW. Begitu juga seorang bapak. Kayak simpen taros, bapak gaduh istri. Itu percaya gimana? Ayo bapak, lamun gaduh istri kena tilu. Iswa, istu, istri. Tuh, nya kudu tilu. Nah, jadi ayo bapak mah waladun solihun yad'ulahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, inilah hadirin kaum muslimin makna-makna daripada istilah al-banun. Majaznya adalah bagaimana kita menciptakan anak-anak yang soleh dan juga seorang suami yang bisa sangat ridho terhadap istri. Istri pun adalah sangat ridho terhadap sang anaknya, sehingga terjadilah satu segitiga yang bermakna. Kemudian di dalam ayat itu dijelaskan lagi al-baqiyatu sholihah. Inilah kunci majaznya.
yaitu amal soleh yang abadi. Jadi amal soleh yang abadi, amal soleh yang kekal. Apakah itu umur yang soleh yang kekal? Apakah itu jasad yang soleh yang kekal? Apakah itu harta yang berkah yang kekal? Apakah itu ilmu yang bermanfaat yang kekal? Khairun inda rabbik, itu lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah hadirin, sisa-sisa amal soleh yang kekal inilah yang dibutuhkan oleh Allah. Khairun inda rabbik, itu lebih bagus daripada hiasan-hiasan dunia yang tidak terkontrol, daripada harta yang mubadir, daripada anak yang tidak soleh. Maka al-baqiyatus sholihah, amal-amal soleh yang kekal itulah khairun inda rabbik, itu adalah lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya sawaban, akan menjadikan pahala, yang akan menjadikan balasan Allah. Wa khairun amala, inilah cita-cita, inilah harapan, inilah visi misi, inilah tujuan, inilah program perencanaan. Niat kita yang lurus adalah khairun amala, adalah angan-angan yang lebih bagus, cita-cita yang lebih bagus. Hadirin kaum muslimin ikhwatu iman, maka oleh karena itu, maka sebagai orang yang arif terhadap amalan-amalan yang baik itu, cucilah, kata Rasulullah, 4 dengan 4, supaya menjadi manusia yang bijak. Wajah-wajahmu dengan air matamu. Jadi udah kudu baca ini. Jadi kudu baca ini di dunia, keserina di akhirat. Ulah kalau baseri, kecerit di akhirat. Lidahmu dengan dzikir kepada Tuhanmu, selalu ingat kepada Allah yang tidak ada henti-hentinya. Hati-hatimu dengan takut kepada Tuhanmu. Jadi kita tidak takut terhadap permainan dunia. Kita tidak takut oleh permainan tipu daya muslihat dunia dengan hina yang hina itu. Tapi hati-hati itu harus lengket dengan permainan-permainan akhirat. Kemudian dosa-dosamu dengan bertobat kepada Allah. Maka oleh karena itu Rasulullah menjelaskan, ya Rasul, yang bagaimana orang yang bijak itu? Yang dikatakan orang arif itu yang bagaimana? Apakah orang yang banyak hartanya? Apakah yang sehat walafiat anak-anaknya? Apakah orang yang punya jabatannya? Apakah orang yang jasadnya kuat? Ternyata Rasulullah menjelaskan, orang yang bijak itu adalah mandana nafsahu, orang yang selalu mengoreksi dirinya, orang yang selalu menggali keaiban-keaiban dirinya, orang yang selalu mencari kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan dirinya. Jadi diukur, dievaluasi apa kelemahan diri, apa keaiban kita yang banyak ini. Itulah orang bijak. Wa amila lima ba'dahul maut, maka yang dikatakan orang bijak itu adalah orang yang beramal al-baqiyatus sholihah lima ba'dahul maut, yaitu untuk menuju kematian. Itulah orang bijak. Jadi orang yang arif adalah orang yang selalu mencari amal-amal al-baqiyatus sholihah khairun inda rabbik lima ba'dahul maut, sebelum menjelang kematian. Itulah persiapan-persiapan yang luar biasa. Hadirin, majaznya
kiasan penyelewengannya adalah kalau ada orang bijak, pasti ada orang yang tidak bijak. Maka disebutnya oleh Rasulullah disebutnya al-ahmaq. Al-ahmaq artinya man tabi'a hawahu nafsahu. Yang dikatakan orang yang tamak, orang yang kebalikan daripada bijak adalah manit tabak, yaitu orang yang selalu mengikuti hawahu, yaitu hawa nafsunya. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsunya itulah orang yang bodoh. Jadi yang dikatakan orang bodoh bukan tidak punya ilmunya, bukan tidak punya harta dan kekayaannya, tapi dia harta dan segalanya adalah untuk memenuhi hawa nafsunya. Maka itulah orang yang berbodoh. Maka disebut orang bijak adalah orang yang berakal, sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hadirin kaum muslimin ikhwatul iman. Oleh karena itu Rasulullah pada hari kiamat dijelaskan, nanti di hari kiamat sebelum melangkah akan ditanya, aina umruka, umurnya dihabiskan apa? Itu orang bijak pasti akan menggali. Badannya untuk apa digunakan? Kemudian ilmunya, sudahkah diamalkan ilmunya? Sampai al-baqiyatus sholihah khairun inda rabbik. Kemudian hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dinafkahkannya. Jadi di dalam harta adalah didapatkannya itu dari mana dulu? Apakah mulai dari kemadorotan? Kemudian untuk apa dinafkahkannya itu? Untuk membangun apa? Untuk menggerakkan segala pikiran dan tenaga itu untuk dinafkahkannya kemana? Sebab yang dikatakan harta bisa dalam berbentuk barang, bisa berbentuk pikiran, bisa berbentuk tenaga. Itu adalah al-mal. Maka oleh karena itu hadirin kaum muslimin, Rasulullah SAW berdoa terhadap peristiwa surat Al-Kahfi ayat 45 dan 46 ini, yaitu dengan peristiwa yang sekarang terjadi, yang tidak ada henti-hentinya peristiwa COVID ini. Hampir seluruh merasakan geus jemu, geus enak, rek iraha teh cenah ieu teh henteu. Hadirin kaum muslimin, kalau masalah pengusaha kecil tidak terasa, tapi bagi pengusaha besar itu terasa sekali dengan peristiwa ini. Saya punya teman tadi malam nelfon pinjam uang. Saya heran, kamu kan gajinya 20 juta, masa pinjam uang? Lalu dia menjawab orang Jakarta itu, saya di PHK, di rumah kan. Gajinya berapa? 10 juta. Itu besar. Untuk cicilan rumah 5 juta, untuk cicilan mobil 4.500.000. Jadi gaji nanti sabulan 500. Boga anak tilu. Pantas nginjem duit nanti. Sampai begitulah hadirin. Apalagi masalah pendidikan, geus enak. Nah, paling hebat di situ Aksan. Dokter Nasruddin Sarif, halus utama. Walaupun COVID tetap belajar dan muridnya kan 17. Eksin kue di Pajagalan muridnya 1.500. Ya Allah, kumaha sekali beriak mulu saya. Kuna di Melong, cabang Melong berjalan, dan muridnya 5-an. Jadi ngena gitu. Kemarin kasus tadi Pajagalan, kayak TikTok teh. Begitu jam 11 si Cina tarik kunaon pulang anting wae. Geus kitu ditanya ke simpeur. Tegang batagor panalitikeun eta kena naonna segituan wae cenah ka HP-na. Ayo pas gitu jam 11 dia kejadian, akhirnya jam 1 muncul. Tuh lihat cenah. Aya lagu cenah. Betul. Kira cenah
berakhlak demikian. Wah, akhirnya simkuring manggil satpam, Pak Ade kan dia aman tak? Ente ulah kemana-mana nya, dicicing di dia di pagar. Ternyata gede nyun naon hiji materi. Konten 1, konten 2 sudah selesai. Dikersakeun eta mah. Jam 6 maghrib, simkuring sadayana ke salat maghrib datang deui manehna. Jadi pinter datang nanti. Pas maghrib pas ke sarolat gitu. Nyeun deui TikTok kudinya. Simkuring ditugaskeun si ade. Ditingali wah bajuna ieu, celanana ieu, sipitna sarua. Tingali, siapa kamu? Oh, enggak Pak, saya sedang ini aja. Kamu yang membuat ini gambarnya? Oh, bukan Pak, bukan. Bukan gimana, ini bajunya ini, celananya ini. Oh iya Pak, mohon maaf. Mohon maaf, bawa ke perpustakaan. Dikepret tuh, bukan dosa tuh ya. Dikepret. Wah, ternyata yang namanya Masjid Pajagalan, masjid sejarah. Karena alumninya ribuan, puluhan. Begitu mendapat berita, 4.500 muncul. Wah, akhirnya apa? Datanglah polisi. Begitu datang polisi, Kapolsek. Polsek telepon ke Kapolres. Wah ini mah katanya ranah serius. Maka yang dipanggil dalam Poltabes. Begitu di Poltabes dikerekam. Suhoreng eta budak teh terpulin di Minina, di Karanganyar dan kuburan eta bulan dina gambar. Ai indung bapana kenal ternyembah kabali ka budak. Sebab naon? Beunghar. Dari balina ge pilar loba. Budak nak terpulin ka ieu. TikTok hanya ditahan. Setelah ditahan 1 hari 2 hari. Cincina nelpon ka simkuring. Rek tetang dan bisa dulu. Paruh rek naon cinci peot-peot rek kana. Dalu peot deui. Datang teh ka dinya. Mereka usah duduk, mohon abdi. Ieu incu cenah dikerekam di Poltabes. Bener Ci, pegal rumah gitu. Mah kieu we lah. Silaturahmi mah. Agama Buddha bisa ngomong silaturahmi euy. Kaget. Gimana tentang sodako? Hasya bisa ngomong sodako segala. Maksudnya kumaha Ci? Damai we. Pinter we. Damai we cenah. Pak Ustaz, cenah saya mau urang damai. Ci, musim kuring dijawab, ieu mah geus kebakaran jenggot. Incu-inci main geus dikerekam tuh di Poltabes. Saur Ustaz Aceh, bagi Ustaz Aceh dongkap pagi-pagina supaya diserahkan kepada yang berwajib. Kemudian kita berbicaranya 1 pintu. Wah, kalau teh 1 pintu ribu. Karena kieu Ci, mere sodako sabaraha 100 juta kalau satu hosa aduh berpana aman. Wah, itu bukan 1 pintu. Jadi 1 pintu diserahkan Kak, berwajib sudah 1 pintu. Ci, bis kebakaran jenggot moal bisa. Bisa kumaha oge. Asugan we cenah biasa diajak damai. Ileh masalah didamaikeun itu tuh. Sok enak Ci datang ke Piade, datang ke Poltabesnya juga itu. 2 hari ini datang deui si Ci teh. Henteu goblok banget. Teuingeun we. Are ka pimpinan pasantren ka usah dede. Aduh, duduk enak dede. Ieu teh kumaha si Ci teh? Dirayu. Tuh, erek itu aya si Ci. Terus aman kedah lah. Awas ngene ulah jangan mengikuti cicing di kantor. Datang teh, Ci pan kamar geus ampun. Ya sugan we ka pimpinan mah biasa aja. Ieu cenah pingin berapa? Disumbang ke Masjid Pajagalan. Waduh, dirayu apa. Jadi nantang ku duit. Sebenarnya bisa disebutkan butuh duit jangan salah alat. Akhirnya Ci wajahna we geus teu urusan ieu. Teu aya. Jadi moalnya moal. Sorry. Tak itulah diri kaum muslimin itu peristiwa tentang jabatan, tentang kekayaan, apapun dia adalah berkorban demi itu. Maka untuk kali terakhir ini Rasulullah menjelaskan doa peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang merasa jemu dan kapan akan berhentinya. Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku
kepadamu takjilan afiatika, segerakanlah sehat walafiat kami ini seperti sehat walafiatnya engkau. Jadi orang ningali sehat walafiatnya kudu sehat walafiatnya Allah. Jadi Allah itu pernah gering gitu. Jadi sehat walafiat. Maka oleh karena itu kita berdoa segerakanlah kita ini menuju sehat walafiatmu ya Allah. Yang kedua Rasulullah menjelaskan wasobron ala baliyatika, sabarkanlah ya Allah ala baliyatika atas ujian-ujian yang menimpa kepada kami. Dan yang terakhir sebagai majaz kehidupan kita adalah wahurujan minad dunya, keluarkanlah ya Allah, berpisahkanlah kami ini minad dunya, dari dunia ini, ila rahmatika, kepada kasih sayangmu. Jadi kita berpisah dengan dunia hanyalah untuk menuju rahmat kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meninggal dunia dengan rahmat kasih sayang Allah, itulah yang kita harapkan. Hadirin kaum muslimin, itulah gambaran-gambaran di dalam surat Al-Kahfi ayat 45-46. Kita akan lebih panjang membahas kajian ini adalah dengan kajian tafsir yang lain. Mudah-mudahan dengan kaitan kehidupan sekarang ini menjadikan takjilan ila afiatika wa sabron ala baliyatika wa khurujan minad dunya ila rahmatika. Di dalam hadis lain dijelaskan wa khurujan minad dunya bil iman. Ada doa yang hadis yang lain menjelaskan, ya Allah kami keluarkanlah dari dunia ini dengan membawa iman. Hadirin kaum muslimin, saya tidak akan berlebar, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Sehubungan saja ada acara yang mendadak, yaitu ada acara pernikahan yang tidak bisa ditinggalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah memberikan ilmunya. Semoga Al-Ustadz selalu ada dalam ridha dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang disampaikannya bermanfaat bagi kita semua umumnya dan bagi Al-Ustadz khususnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.